Shalom bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 448, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus salib langit dan bumi. Amin. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan
Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau sediakan melalui kematian dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu, dengan hati yang meluap oleh sukacita kami memohon, agar Engkau mengaruniakan pengetahuan dan keberanian kepada kami untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada semua bangsa di seluruh dunia ini, agar seisi dunia ini turut mensyukuri keselamatan yang Engkau nyatakan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Bagimulah puji-pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255 ayat yang pertama. Pegang selalu saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Tuhan memimpin aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, saya bukan bertahu. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Ayub 33 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-33. Kita membaca secara responsorial. Nanti ayat 33 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa dan yang lurus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semua ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia. Mengembalikan nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi oleh caranya hidup. Perhatikanlah hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah, aku yang berbicara. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku, berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau. Mari kita sama-sama membaca ayat 33. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku. Diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari acara yang kelima, doa mengubah segala sesuatu.
mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doamu mengubah sesuatu. Orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, saat doa mengubah segala sesuatu. Orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita datang ke hadirat Tuhan, memohon pengampunan dosa akan apa yang sudah kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita sepanjang minggu ini, yang mendukakan hati Tuhan dan juga yang menyakiti hati sesama kita manusia. Karena itu mari kita datang ke hadirat Tuhan, memohon pengampunan kepadanya. Marilah kita saat teduh sejenak. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami,
Ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu, dan menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 32 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Yeremia 31 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 4 sampai dengan 5. Yang tak terucapkan
padaku rohmu mengajarkan berdoa yang sesuai maksudku. Ya Bapa, pasti Kau dengarkan doaku dalam nama putra-Mu. Di dalam Dia ku menerima karunia demi karunia. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan dari Bapak Seksi Prasarana dan Sarana tentang pembelian videotron. Kami persilakan Bapak. Shalom Bapak Ibu terkasih, saudara-saudara mahasiswa, sahabat dan rekan alumni. Kita bersyukur kepada Allah yang begitu baik, yang terus menyertai dan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, memuji dan menyembah Dia. Oleh karena kebaikannya di dalam anaknya Yesus Kristus yang menjadi penebus bagi kita dan menjadi juru selamat bagi kita, itulah yang membuat sukacita kita penuh setiap kita beribadah dan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, adik-adik mahasiswa, saudara dan rekan alumni, melihat perkembangan gereja kita, maka kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk seluruh jemaat saudara yang terkasih beribadah bersama-sama dengan kita di dalam gedung gereja. Baik itu di kebaktian pagi, siang, sore maupun malam. Karena itu saudara yang terkasih, kami dari seksi sarana prasarana gereja kita GKPI Padang Bulan Pamen ini, kami berterima kasih kepada majelis, melalui rapat majelis dan melalui sidang umum jemaat, kita berencana untuk mengadakan videotron. Sehingga Bapak Ibu, saudara yang terkasih yang beribadah di sebelah kiri gereja ini, ataupun di sebelah kanan gereja, tetap bisa menikmati ibadah dengan baik. Oleh karena bisa langsung melihat kepada videotron yang cukup jelas, walaupun jauh sampai dengan 50 sampai dengan 80 meter. Infokus kita sudah kurang layak, sehingga banyak yang tidak bisa menikmati ibadah dengan baik.
Karena itu Bapak Ibu, dalam tahun ini kita akan segera mengadakan videotron itu. Karena itu jemaat juga berharap kepada saudara mahasiswa, kepada rekan dan sahabat alumni untuk turut serta mendukung dan memberikan persembahan untuk pengadaan videotron kita. Sehingga kita semua tetap dapat menikmati ibadah setiap sesinya. Bapak Ibu yang terkasih, tadi di dalam penerima tamu bersamaan dengan kertas acara sudah ada dibagikan amplop yang judulnya adalah penggalangan dana, dukungan dan persembahan untuk pengadaan videotron. Kita berencana di sebelah kiri ini akan mengadakan videotron dengan ukuran 4x3. Jadi sangat baik dilihat dari jarak yang jauh. Dan di sebelah kanan ini kita akan adakan dengan ukuran 3x2 meter. Bapak Ibu, nanti dukungan dan persembahannya dibedakan dari kolekte. Jadi saudara yang terkasih mahasiswa, sahabat dan rekan alumni bisa memberikannya di dalam amplop ini, tetapi nanti memasukkannya adalah ketika pulang gereja. Ketika pulang gereja kita sudah menyediakan di sebelah kanan sana dan di sebelah kiri, di sebelah depan, juga di belakang kanopi kiri dan kanan, semuanya sudah kita sediakan kotak persembahan ataupun keranjang persembahan. Bapak Ibu bisa meletakkannya di keranjang yang sudah disiapkan. Selain itu juga karena kemajuan zaman sekarang, barangkali tidak semua ingin memberikannya melalui amplop, tetapi bisa melalui kris. Ada barcode di amplop itu yang sudah kita buat krisnya. Jadi Bapak Ibu, saudara mahasiswa, rekan dan sahabat alumni bisa melakukan dan memberikan persembahan melalui kris yang sudah disediakan. Kapanpun, apakah setelah pulang gereja atau nanti malam atau besok. Tetapi dengan harapan ini nanti semua yang melalui kris ini akan langsung masuk ke rekening gereja kita. Tetapi saya berharap bahwa Bapak Ibu bisa menambahkan angka 2 di belakangnya supaya langsung teridentifikasi bahwa itu adalah peruntukannya untuk videotron yang akan kita sediakan. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu membuat 100.000, maka 100.000 Rp2. Kalau 50.000, 50.000 Rp2, tetap ada angka 2 di belakangnya. Kalau 10.000, 10.000 Rp2, dan selanjutnya. Bapak Ibu, kita berharap bahwa ini bukanlah untuk kita mengikuti tren saja, juga bukan untuk gagah-gagahan GKPI Padang Bulan, tetapi ini adalah untuk kenyamanan kita bisa bersama-sama dengan saudara kita, jemaat yang beribadah di kiri dan kanan kanopi, sehingga tetap kita menikmati pelayanan dan memuji Tuhan. Bagi Tuhanlah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Shalom. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 2 dan 3. Yang kau
kita berdoa. Saat kami menyanyikan lagu ini, indahnya saat yang teduh, kami teringat akan pengalaman rohani penulisnya, yaitu Pendeta William Walford, seorang pendeta yang tunanetra, yang buta, yang memiliki disiplin doa, yang setiap ada atau tidak ada pergumulan khusus, dia selalu disiplin teratur berdoa. Kami rindu biarlah kami juga semakin dikuatkan, sama seperti hamba-Mu yang memang merasakan, mengalami keindahan, ketenangan, sukacita saat-saat dia berdoa. Kalau sebentar firman Tuhan akan kami dengarkan, kami renungkan, berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Kami tolak gangguan-gangguan konsentrasi dari manapun asalnya itu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, saya mau tanya dulu yang di depan, biar dekat. Mana suara saya lebih jelas? Saya dekat begini atau begini? Mana menurut kalian yang lebih jelas suara saya? Ini kah atau yang ini? Dekat ke mic atau agak jauh? Ya? Yang mana? Ini. Oke, baik. Baik saudara-saudari, karena kesan saya dari sini suara saya itu menggaung. Ada ekonya saudara-saudari. Tapi kalau bagi saudara-saudari lebih mudah menangkap suara saya lebih jelas dengan dekat, tidak ada masalah ya. Mari kita buka dulu saudara-saudari berhubungan dengan lagu yang baru saja kita nyanyikan. Kolose pasal 1 ayat yang ke-9 sampai 14. Saya akan membacakannya sendirian. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dan tema kita pada Minggu Rogati ini adalah tetap berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Selalu berdoa. Praying without ceasing. Nanti saudara-saudari akan saya sampaikan kepada kita, sebetulnya setetap apakah kita sungguh-sungguh berdoa. Segigi apakah kita umat Protestan ini, saudara-saudari, berdoa. Karena nanti ada korelasinya antara apa? Mengalami kuasa Allah dalam Yesus Tuhan melalui doa. Saudara-saudari, ketika Anda makin sungguh-sungguh berdoa, Anda akan makin
merasakan kuasa Tuhan. Namun sebelum saya menyampaikan apa pesan firman Tuhan, mohon izin untuk menyapa kita dengan pantun ya. Karena ini GKPI serentak, nanti responnya adalah Immatutu. Jangan cakep ya. Cakep itu respon orang Betawi di sono itu ya. Kita bukan orang Betawi, kita bukan orang Jakarta, kita orang Medan. Orang Medan, orang Batak. Kalau di kami GKPS kan Ai Matongon. Kalau di GBKP M Buaten. Tapi kita ini di GKPI. Responnya adalah Immatutu. Kita sepakat ya. Baik, pantun yang pertama saudara-saudari. Pajak sore, pasar minggu. Selamat sore, selamat hari minggu. Enggak keras suara. Padahal orang yang hadir ini ribuan ini, kan atas bawah ribuan ini. Sekali lagi ya, semangat. Pajak sore, pasar minggu, selamat sore, selamat hari minggu. Baru mantap responnya ya. Pantun yang kedua berhubungan dengan firman Tuhan. Di India ada kota Goa, di Palembang ada sungai Musi. Kita haruslah lebih tekun berdoa agar kita semakin dimampukan untuk bermisi. Makin turun ya. Gak ada saudara-saudari misi tanpa doa. Nanti kita baca itu Alkitabnya ya. Lalu yang terakhir pantunnya, ada jalan goa, ada desa sialang buah. Mari makin sungguh-sungguh berdoa agar kita semakin berbuah. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Tuhan, kita lihat dulu jemaat Kolose ini jemaat yang seperti apa. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, apa kabar yang diterima Paulus dari muridnya, tim kerjanya, tim misinya bernama Epafras. Ayat 7 ada dikatakan di sana, dan ini yang dia dengar dari Epafras yang membuat dia sangat bersuka cita bahwa doa-doa yang dinaikkan selama ini seperti lagu tadi mengubah segala sesuatu. Jemaat itu menjadi jemaat, kita baca ayat 4. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Buah misi Paulus terus didoakan, iman mereka bertumbuh. Dan kemudian saudara-saudari dikatakan, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Mereka juga enggak hanya saudara-saudari beriman saja tanpa perbuatan. Mereka juga menolong orang-orang kudus, maksudnya siapa ini? Hamba-hamba Tuhan yang bermisi bagi mereka dan juga tentunya para pelayan pada waktu itu. Lalu kemudian ayat 9 dikatakan tadi, ini yang menarik, kata yang menarik. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya. Mendengar apa? Mendengar pertumbuhan iman mereka, buah-buah iman mereka, saudara-saudari. Lalu dikatakan pada ayat yang ke-9, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Saya katakan tadi di pembukaan, tidak ada misi gereja tanpa doa. Kalau kita baca 2 Tesalonika 3 ayat 1, kita buka sebentar. Bahwa Rasul Paulus bukan hanya mendoakan jemaat saudara-saudari. Tapi Rasul Paulus juga saudara-saudari bermohon agar supaya jemaat turut mendoakan dia. Ini saya pikir sebuah breakthrough buat saya. Setelah saya membaca ayat ini saudara-saudari, buat saya ini breakthrough dan juga membuat saya bertobat. Nanti aku ceritakan apa yang terjadi. Bayangkan saudara-saudari, seorang rasul besar mengatakan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1. Dengan judul berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Wah, ini luar biasa saudara-saudari. Kenapa saya katakan luar biasa? Ayat inilah yang membuat saya bertobat.
Apa maksudnya Pak Pendeta? Saudara-saudari, dulu saya gengsi didoakan jemaat. Saya tidak pernah minta didoakan jemaat. Untuk apa jemaat mendoakan saya? Kan hidup rohani saya lebih bagus dari mereka, agak sombong waktu itu. Sehingga saya tidak pernah minta didoakan kecuali saya tahu hidup rohaninya di atas saya. Tapi saudara-saudari begitu membaca ayat tadi, 2 Tesalonika ayat 1, Rasul Paulus mengatakan, berdoalah juga untuk kami, saudara-saudari. Saya langsung bertobat, mohon ampun dosa kepada Tuhan. Tuhan, Rasul Paulus saja, hambamu yang sangat besar, minta didoakan jemaat. Siapalah aku Tuhan yang satu ini, sok-sokan saudara-saudari. Sejak saat itu saya rindu didoakan oleh jemaat. Setiap pergi pelayanan kemana-mana, saya selalu teks jemaat agar supaya saudara-saudari mendoakan saya. Dan memang saudara-saudari beda hasilnya berangkat tanpa didukung doa oleh beberapa orang dengan berangkat didukung doa oleh beberapa tim doa, saudara-saudari, beda. Nah sekarang mari kita masuki dulu saudara-saudari pesan firman. Dalam hal apa Rasul Paulus mendoakan mereka? Yang dikatakan tadi ada beberapa saudara-saudari. Satu adalah agar mereka menjadi jemaat yang berhikmat. Kemudian yang kedua semakin berbuah ayat 10. Yang ketiga mereka menjadi jemaat yang kuat dan sabar menghadapi penderitaan. Dan didoakan agar tetap selalu mengucap syukur walaupun keadaan sulit, kadang-kadang memang susah. Dan juga berdoa agar supaya mereka menyadari dan memperlihatkan perilaku-perilaku sebagai anak-anak terang yang sudah dipindahkan dari kuasa kegelapan. Namun kalau kita kembali kepada tema tetap berdoa, saudara-saudari, doa mengubah segala sesuatu. Saya percaya itu juga sudah menjadi pengalaman rohani saudara-saudari. Atau bagi yang belum silakan dipraktekkan. Tapi memang benar saudara-saudari, saya langsung mendengarkan sebuah kesaksian. Ketika Tuhan izinkan saya 2016 ikut dalam sebuah kebaktian di gereja Myungsung Church di Korea Selatan. Mungkin ada di antara kita yang sudah pernah ke sana ya. Saudara-saudari, itu gereja dimulai dari 5 kakak. Sama seperti gerejanya Rick Warren, Saddleback Church di California. Saudara-saudari, dia mulai dengan 5 kakak. Tapi sekarang anggotanya sudah lebih kurang 100.000. Saya mendengar kesaksian bagaimana hamba Tuhan itu pendeta Kim, marganya Kim saudara-saudari, Kim San Huan, adalah seorang pendeta tahun 70-an di Korea Selatan, kurus kering, karena ekonomi susah, bukan seperti sekarang ya Korea Selatan. Anda tahu bahwa Korea Selatan dibandingkan Indonesia, tahun 70 ke bawah, kita lebih maju. Tapi tahun 70 ke atas kita kalah. Karena apa? Karena presiden mereka Park Chung-hee, seorang jenderal, setelah terima pampasan perang dari Jepang, dia gunakan untuk membangun sarana prasarana transportasi. Sehingga ekonomi jadi lancar, saudara-saudari. Persis seperti yang Pak Jokowi 5 tahun lalu lakukan. Kita juga terima pampasan perang yang sama jumlahnya, tapi oleh Pak almarhum Presiden Soeharto, itu dibangunlah mall pertama di Indonesia. Namanya Sarinah di Jalan Tamrin, Jakarta. Yang satu untuk kepentingan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, yang satu untuk kebutuhan konsumtif. Akibatnya kita keteteran sejak tahun 70 ke atas. Saudara-saudari, pendeta ini kurus dan juga punya penyakit TBC. Bukan karena dia perokok berat, tidak. Lalu kemudian rencana dengan rombongan akan pergi ke Bukit Doa. Tetapi karena dia TBC dia nggak diizinkan naik karena jalannya itu menanjak. Sehingga kalau orang TBC saudara-saudari bolong paru-parunya sehingga menyerap oksigen tidak seperti orang yang normal, ngos-ngosan. Dan dia oleh teman-temannya, Kim San Huan, kamu tinggal di sini, engkau nggak usah ikut. Saudara-saudari, betapa sedihnya hatinya. Aku datang kemari mau ikut retreat doa, tapi aku dilarang. Kawan-kawannya berangkat, dia tinggal sendirian. Dia menangis, saudara-saudari.
Dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan gak ada gunanya aku hidup, di bangsa aku mati saja. Gak ada gunanya Tuhan aku hidup, mati saja aku. Saudara-saudari, dia menangis. Dan kemudian dia berdoa akhirnya berjam-jam. Tahukah saudara-saudari apa yang terjadi padanya? Yang tadinya kecewa, marah kepada Tuhan, kenapa aku begini? Gak bisa ikut gara-gara penyakitku saudara-saudari. Dan kemudian apa yang terjadi padanya? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terjadi padanya adalah seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, doa mengubah segala sesuatu. Pendeta ini kemudian mengalami mukjizat dan kemudian dia sembuh. Lalu apa yang dia kerjakan setelah dia sembuh? Saudara-saudari, setelah dia sembuh, semakin sungguh-sungguh berdoa, jemaatnya berkembang, 5, 10 dan seterusnya. Lalu sekarang menjadi salah satu gereja Presbyterian yang terbesar di Korea Selatan. Dia bukan gereja karismatik, bukan gereja Injili, tapi gereja Presbyterian. Waktu saya ibadah di gerejanya, saudara-saudari, kalau khotbah pendetanya biasa-biasa aja. Enggak seperti gaya pendeta tertentu yang meledak-ledak, dia enggak. Dia tenang saja, saudara. Tapi hidup doanya itu luar biasa. Dan akhirnya dia terpanggil untuk mengundang banyak hamba-hamba Tuhan dari Asia, terutama Asia Tenggara, Indonesia, Thailand, Myanmar, ya Malaysia dan seterusnya, Filipina, untuk menghadiri acara tahunan retreat doa mereka. Dan saudara-saudari, gratis. Disiapkan penginapan, disiapkan makan, ya, tapi enggak disiapkan biaya untuk ketemu pemain sinetron drakor, enggak ya. Enggak disiapkan dana untuk jalan-jalan ke pulau, apa namanya itu di Korea Selatan, Pulau Sojunya itu, enggak disiapkan saudara-saudara. Dan saya kaget, karena apa saya kaget? Di sana saya bertemu dengan 10 orang pendeta HKBP. Saya enggak ketemu dengan pendeta GKPI atau GKPS, HKBP di situ. Karena waktu itu ada seorang pendeta HKBP sedang ambil S3 di Yonsei University. Dan dia melayani di gereja Unification Church, Paul Yonggi Cho. Dan dia yang mengundang saudara-saudari. Kalau dari Indonesia semuanya gratis, kecuali ongkos pesawat. Kalau yang lain saudara-saudari kayak misalnya Thailand enggak juga ya, Kamboja, Myanmar, semuanya ditolong. Dan waktu kebaktian itu saya kaget saudara-saudari, karena apa? Ada pengumuman sekarang kita akan dengarkan kur dari kaum Bapak. Tahukah saudara-saudari berapa orang yang berdiri untuk kur? Yang berdiri itu 1.000 orang. 1.000 orang. 500 lantai 1, 500 lantai 2. Ya wajar, karena apa? Jumlah yang hadir pun biasanya rata-rata 20.000 saudara-saudara. Kesaksiannya mau mengatakan kepada kita bahwa sungguh benar doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin saudara-saudari. Amin. Dan itulah yang Rasul Paulus saudara-saudari mau ingatkan kepada kita, bahwa tidak ada pelayanan misi tanpa kesungguhan berdoa. Tidak ada buah-buah rohani tanpa kesungguhan kita berdoa. Dan benar doa itu mengubah segala sesuatu saudara-saudari. Memang agak sukar ketika engkau dan saya belum pernah mengalami kuasa doa saudara-saudari. Tetapi kalaupun ada keraguan, mari saudara-saudari bersama dengan saya nyanyikan lagu yang satu ini. Sorry pemain musik, saya nggak bilang lagunya ya. Tapi lagunya adalah Bapa Engkau Sungguh Baik. Lagunya setengah suara saja ya, pelan saja ya, nggak usah keras sekali.
Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, baru dan tak pernah terlambat bertolong. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Saudara-saudari, lagu ini dituliskan oleh seorang komponis Kristen bernama Bambang Irwanto. Pertanyaannya adalah, saudara-saudari, apakah yang dia rindu? Seperti yang dikatakan dalam syair lagu yang tadi, doa mengubah segala sesuatu. Pada waktu sebelum lagu ini dia tuliskan, dia menghadapi masalah finansial yang sangat berat. Banyak hutangnya. Dia banyak berhutang bukan karena main judi online, bukan. Yang gara-gara kalah judi online lalu pinjol, saudara-saudara, bukan gara-gara itu. Sekarang ini jujur, ya, semakin banyak warga gereja terlibat judol, terlibat juga pinjol, kasihan orang tua. Karena merasa malu menutupi. Saya pernah mendengarkan pergumulan seorang calon pendeta. Saudara-saudari, karena hobi, bayangkan calon pendeta bukannya banyak berdoa tapi banyak main judi online. Sampai-sampai dia terhutang 300 juta. Sampai orang tuanya frustrasi, udah berhenti kau jadi calon pendeta. Gak ada gunanya kau jadi calon pendeta. Khotbahmu mengatakan apa? Mari kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Tapi kau mengandalkan judi. Lain khotbahmu, lain perbuatanmu. Malu kami, katanya. Saya pernah mendengarkan pergumulan seorang PNS. Karena judol, pinjol, pinjam ke bank, gajinya cuma 7 juta. Tapi pinjamannya 700 juta. SK digade sampai 15 tahun. Orang tuanya sudah megap-megap. Tapi saudara-saudari, Bambang Irwanto punya masalah finansial bukan gara-gara itu. Dan dia mencari solusinya kepada kawan-kawannya. Terutama yang pernah dia bantu. Biasa itu ya. Kalau kita bantu orang, harapannya nanti satu waktu kita kesulitan, tolong dong bantu saya. Dia jumpai kawan-kawan yang dia bantu, semua menutup pintu. Kami nggak bisa bantu. Karena kami juga sedang bermasalah. Dia jumpai orang tuanya, saudara-saudari, sama jawabannya. Bambang, kami gak bisa bantu. Terakhir, dia jumpai pendetanya. Dia, saudara-saudari, pemain musik di gereja yang cukup kaya. Kalau gereja karismatik, saudara-saudari, 60% income itu biasanya masuk ke kantong pendeta. Ada sebuah gereja di Jakarta, 1 bulan jumlah persembahan yang diterima 30 miliar. Hitunglah
60% kali 30 miliar. 18 miliar nggak kemana, masuk ke kantong pundi-pundi pendeta. Makanya nggak usah heran kalau inang pendeta istrinya punya tas seperti yang kalian impikan semua yang gadis-gadis ini, ibu-ibu. Apa itu? Tas yang branded, saudara-saudari. Harganya mahal. Lalu apa kata pendetanya? Bambang, saya juga nggak bisa bantu kamu, mohon maaf lah. Betapa kecewanya Bambang Irwanto. Kupikirnya Pak Pendeta bisa bantu dalam hatinya. Lalu dia tinggalkan pendeta. Belum terlalu jauh pendeta kembali panggil dia. Bambang sini dulu. Dalam hatinya, wah jangan-jangan ada solusi ini dari pendeta. Dia akan kasih bantuan pada saya. Saudara-saudari begitu dia dekat. Dia tanya, Pak Pendeta bisa bantu saya? Pendeta bilang begini, saya nggak bisa bantu kamu. Kan saya sudah bilang tadi. Tapi ada satu yang bisa bantu kamu. Kaget dia. Siapa itu Pak Pendeta? Masuk kau ke ruang doa gereja kita. Di situ kau berlutut, berdoa kau sungguh-sungguh, yakinkan dirimu. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Mula-mula dia mau menolak. Tapi yang dia putuskan, ya sudahlah. Kulakukan apa yang disarankan pendeta. Saudara-saudara dia masuk ke ruang doa di gerejanya. Lalu dia berdoa sambil bernyanyi karena dia bisa main musik, main gitar, saudara-saudari. Dan dia mengalami seperti syair lagu tadi, doa mengubah segala sesuatu. Dia masuk ke ruang doa dengan kegelisahan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, kekhawatiran yang luar biasa karena dikejar-kejar penagih. Tapi setelah berdoa dengan sungguh-sungguh mengucurkan air mata, tiba-tiba dia mengalami ketenangan yang luar biasa. Hutang belum lunas, tapi suasana hatinya sudah berubah. Tidak langsung besok lusanya Tuhan buka jalan, tidak. Enggak lama memang setelah doa itu saudara-saudari, lalu Tuhan memang buka jalan, tapi enggak langsung instan. Berangkat dari pengalaman itu saudara-saudari, lahirlah lagu yang tadi. Bapa, engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, dan seterusnya. Itulah pengalaman rohani, kisah di balik lagu itu. Bapa, engkau sungguh baik. Saudara-saudari, dua kesaksian ini diawali dengan apa? Doa yang sungguh-sungguh. Bukan asal berdoa. Pertanyaannya sekarang adalah, sesungguh-sungguh apakah kita umat Protestan ini berdoa? Nanti kalau seperti tadi diumumkan ya, kalau sudah nanti videotron, wah lalu di sini ada juga monitornya, wah udah enak mentayangkan data itu. Dan saya tadi berterima kasih karena doa kami para pendeta yang khotbah di sini, terutama saudara-saudari yang menggunakan katakanlah teknologi, kita selalu berdoa, Tuhan bukakan jalan supaya GKP Pamen ini yang besar ini enggak hanya manual saja, tapi ada yang bisa ditayangkan. Akhirnya dengan majelis yang baru ini ya, Tuhan buka jalan. Terima kasih ya, kami sangat-sangat udah penasaran ini ya. Tapi jangan lupa nanti Amang di sini ada monitor ya. Nah, supaya kalau khotbah nggak bisa lihat ke layar itu, tapi ada di sini dia. Nah saudara-saudari, kusampaikan kepada kita, mungkin sudah pernah kusampaikan, tapi ada data yang teranyar. Dan kalau ini kusampaikan, tolong jangan ada yang tersinggung ya. Kalau ada yang tersinggung, ini pantunnya. Jalan-jalan kampung rambutan, hati-hati dan banyak preman. Kalau kesaksian ini menyinggung perasaan, mohon saya diberi pengampunan. Mananya responnya pantun, upasa. Jangan terlalu serius. Sekali lagi ya, jalan-jalan kampung rambutan, hati-hati dan banyak preman. Kalau kesaksian ini menyinggung perasaan, mohon saya diberi pengampunan. Saudara-saudari, 21 tahun saya melakukan penelitian. Setiap saya diminta pembinaan-pembinaan, baik oleh pendeta, baik oleh sintua, pertua. Saudara-saudari, saya bikin survei kepada mereka. Bayangkan 21 tahun berangkat dari rasa penasaran saya.
Sebagai seorang pendeta, mengapa Tuhan tingkat kehadiran di gereja-gereja Protestan itu rendah? Yang paling tinggi sekarang ini hasil laporan sinode adalah GBKP. Ada di sini orang GBKP? Ada yang kebaktian di sini orang GBKP? Adakah? 40% itu yang paling tinggi. Gereja kami GKPS ini semua berangkat dari laporan sinode. GKPS cuma 39,9. HKBP Naboloni 6 juta anggotanya. Tingkat kehadiran saya hubungi PR Raja. Amang Opui berapa persen kehadiran tiap tahun di HKBP? Responnya 37%. Saya hubungi lagi BNKP di Gunung Sitoli. Berapa persen kalian? Kami hanya 30%. Saya hubungi pendeta GKPI, mohon maaf ini Amang ya. Mohon maaf jangan tersinggung. Saya hubungi pendeta Jandri yang GKPI dekat Amplas sana Petumbak. Amang pendeta, bagaimana data di GKPI tingkat kehadiran per tahun? Responnya bikin saya kaget. Kami belum memiliki data statistik tahunan. Ya ampun, saya pikir. Gimana gereja sinode bikin program? Saya bilang, itulah kita sedang menahi. Tapi kalau tiap jemaat itu ada. Tapi kalau tinggal sinode enggak ada, saudara-saudara. Aduh, saya bergumul, kenapa begini rendahnya kami itu? Ada apa ini? Apakah ada hubungannya dengan kesungguhan berdoa? Kalau berdoa kurang sungguh-sungguh, yang hadir juga kurang. Kalau berdoa dengan sungguh-sungguh, yang hadir juga akan meningkat, saudara-saudari. Dan hasil survei saya 21 tahun, saudara-saudari, ternyata memang kita belum sungguh-sungguh berdoa. Kadang-kadang saya survei begini. Dalam pembinaan majelis jemaat, saya tanya begini, jujur ya saya bilang. Siapa di antara majelis jemaat ini yang satu dalam doamu tiap hari? Karena terkadang juga banyak yang gak berdoa tiap hari. Kadang-kadang berdoa, tidak selalu saudara-saudari. Adakah di antara Anda yang mendoakan pimpinan kalian? Ketua, ya, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ada saya bilang. Kadang-kadang menangis saya saudara-saudara. Enggak ada. Angkat tangan dulu majelis jemaat yang saling mendoakan di sini, saya bilang. Enggak ada juga. Enggak ada saudara-saudari. Angkat tangan dulu di sini yang mendoakan pendetamu setiap hari. Udah hebat kalau ada 1-2 orang saudara-saudari. Saya jadi merenung, jangan-jangan gara-gara ini kita enggak saling mendoakan, jadi saling berkelahi saudara-saudari. Enggak saling mendoakan. Hasil survei saya menunjukkan saudara-saudari tingkat kesetiaan berdoa hanya 50,5%. Dari total 5.000 responden yang saya survei. Saudara-saudari, kalaupun di survei yang hadir sekarang ini, coba dulu ya, jujur kalian ya, jujur ya. Kalau saya survei selalu, tolong dulu angkat tangan orang tua yang mendoakan anak-anaknya. Maka baik suami istri akan angkat tangan. Angkat tangan dulu anak-anak yang mendoakan orang tuanya, umumnya saudara-saudari juga demikian. Coba dulu angkat tangan di sini yang masih punya orang tua, yang kau mendoakan orang tuamu setiap hari. Yang kau doakan orang tuamu setiap hari ya. Bukan sering, bukan kadang-kadang, bukan jarang, tapi setiap hari kau doakan orang tuamu. Oke, turunkan tangannya. Mungkin sekitar ya kali 30% kali ini ya. Coba dulu angkat tangan di sini yang mendoakan majelis jemaat di GKPI Pamen ini, angkat tangan dulu. Ada enggak? Enggak ada ya. Sama seperti survei-survei yang lain. Angkat tangan dulu yang mendoakan pendeta Janter Lubis setiap hari. Ada enggak di sini? Juga enggak ada ya. Saudara-saudari, itulah kenyataan kita. Kalau Pamen kan agak lain ini kan begitu ya. Sini kan banyak mahasiswa, saudara-saudari. Nanti kalau libur agak sepi dia. Tapi itulah saudara-saudari kondisi kita.
Tadi Rasul Paulus mengatakan, kami tiada henti-henti berdoa. Bagi kamu, kami selalu sungguh-sungguh mendoakan kamu. Katanya kepada jemaat di Kolose. Dia juga mengatakan, berdoalah untuk kami. Jadi kalau Anda berdoa, saudara-saudari, jangan hanya doakan kepentinganmu saja. Itu namanya doa orang yang egois. Kalau kau beribadah kemari, masukkan dalam pokok doamu. Makin berkati Tuhan pelayanan GKP Pamen. Makin berkati majelisnya, juga pendetanya. Masukkan dalam pokok doamu. Jangan hanya kebutuhanmu saja, Tuhan aku baru putus dengan pacarku. Sedih kali ku rasa mau bunuh diri aku Tuhan. Berikan aku kekuatan. Jangan hanya itu saja saudara-saudari. Boleh silakan, tapi perlu saudara-saudari doa kita agak melebar. Survei yang terakhir, ini dia. Bulan November yang lalu kami melakukan survei di 8 gereja. Gereja ini pendiri pendukung Istitia Sabda tempat saya mengajar. Ada GKPI, ada 4 yang pertama sebetulnya adalah BNKP, GKI Sumut, lalu GBKP, kemudian GKPS, menyusul GKPI, HKI, GKPA, menyusul lagi GKPPD Pak Barat. 1.448 orang disurvei. Ada jemaat desa, setengah kota, kota Medan. Inilah hasilnya saudara-saudari. Dari 1.448 orang, hanya 671 orang, 46,3% yang selalu berdoa di pagi hari. Begitu bangun tidur, dia berdoa, nggak langsung pegang saudara-saudari games, ya, nggak langsung main TikTok, ya, nggak langsung lalu lihat Facebook dan lain sebagainya. Saudara-saudara, tapi dia lalu komunikasi dengan Tuhan. Lalu berdoa di malam hari, ini saya kaget. Saya kaget karena apa? Cukup rendah, 34%. Hanya 492 orang dari 1.448 orang yang berdoa mau tidur. Biasanya survei saya di mana-mana lebih banyak berdoa di malam hari. Waktu saya tanya alasannya kenapa, dia bilang begini, Pak Pendeta, kita kan tidak tahu kita tidur malam ini apakah masih bangun besok pagi. Siapa tahu nanti meninggal dunia waktu tidur, paling tidak sudah berserah kepada Tuhan. Saudara-saudari, itulah data yang ada. Kembali ke yang tadi. Kita masih jauh dari berdoa tiada henti. Kita masih jauh saudara-saudari. Dari apa? Dari berdoa dengan sungguh-sungguh. Tentu ada banyak faktor penyebabnya. Dalam sebuah penelitian. Jadi enggak hanya teori saudara-saudari. Langsung data dari lapangan. Ada sebuah jemaat di desa. Bayangkan saudara-saudari. Di desa ini saudara-saudari pakai AC. Pakai AC. Di desa saudara-saudari pakai TV layar lebar. Enggak pakai lagi layar-layar apa itu infocus. TV layar lebar. Moto mereka, kita boleh jemaat di kampung, tapi kita tidak kampungan. Wih, keren juga saya pikir ya. Kita boleh di kampung, tapi tidak kampungan. Pertama gereja di GKPS seluruh dunia di desa yang pakai layar lebar dan full AC. Karena memang panas di situ, kayak di sini juga panasnya. Sebelumnya saudara-saudari, kalau melayani Tuhan, kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak, lebih sering tidaknya. Lalu persembahan buah-buah imannya, saudara-saudari, rata-rata mereka itu per bulan majelisnya itu Rp50.000. Tapi setelah salah satu faktor penghambatnya, apa itu? Keterikatan kuasa kegelapan diputus, dilayani dengan baik mereka, mengagetkan. Itulah hasilnya buahnya. Bayangkan di desa, pakai layar lebar kayak kita yang di ruang konsistori, dan perpuluhan mereka persembahan syukur mereka tiap bulan menjadi 4 kali lipat. Dan berdoanya saudara-saudari makin sungguh-sungguh. Itu data yang baru-baru ini kami dapatkan di lapangan. Karena pimpinan sinode kami juga heran, kok agak lain perkembangan jemaat ini ya. Ada apa di sana? Mereka menemukan apa faktor penghambatnya, setelah itu saudara-saudari diselesaikan itu.
lalu berubahlah mereka. Anda pun dan saya tidak akan bisa sungguh-sungguh berdoa kalau faktor yang masih menghambat masih ada tersimpan. Bisa luka batin, bisa. Coba lihat dulu kawan kiri kananmu sebentar, lihat dulu wajahnya sebentar. Silakan. Silakan dulu lihat wajah kawan kiri kanannya. Kasih senyum yang terbaiklah. Adakah yang kalian lihat wajahnya kayak harimau? Ada saudara-saudari? Atau kayak singa siap menerkam? Enggak ada ya? Adakah yang rahangnya ini segi 5? Saudara-saudari, kalau kau punya luka batin, punya kepahitan, kekecewaan, kemarahan, itu juga bisa menghambat kesungguhanmu berdoa. Kalau masih ada keterikatanmu, kadang-kadang orang muda merasa hebat. Saudara-saudari coba ginikan dulu tanganmu sebentar. Ginikan dulu tanganmu. Tanganmu semua. Ada enggak di antara kalian saudara-saudari yang pakai gelang, gelangnya itu warnanya merah putih hitam? Adakah? Kalau ada lepaskan itu. Kenapa? Itu menghalangimu sungguh-sungguh berdoa. Karena apa? Itu pintu masuk. Itu Bonang Manalu, itu pagar saudara-saudari. Kau pergi ke Bali. Semua orang Bali di tempat mereka jualan pakai itu saudara-saudari. Jadi orang Bali itu sama dengan orang Batak. Ada benang Manalu namanya merah putih hitam. Tapi Bali itu lebih sakti lagi katanya. Mereka punya benang 9 warna. Kita orang Batak cuma 3 warna. Banyak anak-anak muda. Pengaruh dari tren-tren. Mungkin kurang diedukasi. Saudara-saudari, kita gak perlu pagar-pagar yang begitu. Itu gak hanya sekedar hiasan, enggak. Itu juga bisa menghalangimu. Kadang-kadang dia masih muda supaya dia dianggap hebat, jago. Lalu dia kemudian berguru saudara-saudari. Minta ilmu. Ilmu kebalka, ilmu kalau mukul orang langsung pingsan bahkan meninggal dunia. Bangga dia. Tapi itu menghalangimu juga untuk apa? Untuk dekat sama Tuhan. Kalau kau pernah pergi ke dukun-dukun, itu juga menghalangimu untuk bisa sungguh-sungguh berdoa. Makanya harus disingkirkan saudara-saudari. Agar supaya kita bisa meneladani dan juga mengalami firman Tuhan yang mengatakan Yakobus 5:16 itu ya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Mari bernyanyi dengan saya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Glory, haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Saya senang saudara-saudari, Anda spontan ikut menyanyikan lagu ini. Buat saya itu petunjuk bahwa jemaat yang hadir ini rata-rata tamat sekolah minggu ya. Karena ini kan lagu sekolah minggu saudara-saudari. Gampang menyanyikannya, tapi tidak mudah melakukannya. Betul saudara-saudari? Saya pernah menyampaikan di sini penjelasan joknya Gus Dur. Soal tipologi bangsa-bangsa, saya ulang kembali. Orang Jepang, orang Korea, sedikit bicara, banyak kerja. Maju bangsa itu. Kerja, sampai ada yang mati karena kelelahan. Karosi namanya di Jepang. Orang Amerika, orang Cina punya ciri yang sama. Banyak bicara, banyak kerja. Film-film dari mana? Hollywood, dari Hong Kong. Lalu yang ketiga dia bilang orang India. Banyak bicara, sedikit kerja. Kalau ada orang India di sini, ada tiang gereja, dia pegang, nyanyi dia. Tiang listrik ada, dia pegang, nyanyi dia. Kalau di Jakarta ditabrak itu ya, kasus Setia Novanto dulu. Kalau ada pokok beringin, orang Indonesia takut. Orang India tidak, didekati pokok beringin, dia pegang, dia peluk pun, nyanyi dia. Kalau kita orang Indonesia ada pokok beringin, langsung lari.
ketakutan. Karena apa? Dibayangkan ada begu di situ. Kenapa rupanya kalau ada begu? Kalau nanti malam mati lampu di kamar kos kalian atau di rumah kalian, tiba-tiba muncul yang putih, nggak sampai kakinya ke tanah. Apa reaksi kalian? Kalian lari, dia yang lari, atau sama-sama lari kita? Padahal firman Tuhan mengatakan Yakobus 4 ayat 7, lawanlah iblis dengan iman yang teguh, maka dia akan lari, saudara-saudari. Yang terakhir kata Gus Dur, orang Afrika Angola. Ini sedikit bicara, sedikit kerja. Tak ada yang bisa diharapkan. Lalu Gus Dur berhenti. Pendengar penasaran, ada yang berdiri bertanya, Gus Dur, saya mau tanya. Dari yang 4 ini Indonesia masuk golongan yang mana, masuk kelompok yang mana? Gus Dur mengatakan Indonesia tidak masuk salah satu dari yang 4 itu. Jadi kita masuk tipologi yang bagaimana Gus Dur? Dijawab Gus Dur, kita masuk tipologi bangsa, lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Lain yang dinyanyikan, lain yang dilakukan. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tapi prakteknya saudara-saudari Bapak Ibu yang tahu. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sering menyanyikan bahwa doa itu mengubah segala sesuatu. Kami sering menyanyikan indahnya saat yang teduh saat berdoa. Kami rindu untuk mengalaminya. Kami rindu berbeda seperti yang kata Gus Dur. Tipologi orang Indonesia, lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan, lain yang dinyanyikan, lain yang dilakukan. Agar kami bisa sejalan antara apa yang kami katakan, kami nyanyikan, dengan apa yang kami lakukan. Berikan kepada kami kekuatan untuk mengubahkan hati kami, agar kami semakin merasakan, mengalami sungguh benar doa mengubah segala sesuatu. Saat ini Tuhan mengetahui apa pergumulan kami masing-masing. Pergumulan dalam rangka studi, pergumulan dalam rangka mencari pekerjaan, pergumulan dalam rangka mencari jodoh, dan pergumulan-pergumulan yang lainnya. Ingatkan kami, agar kami juga berdoa tiada henti, sungguh-sungguh dan gigih, agar dengan demikian kami akan mengalami seperti pengalaman lagu, doa mengubah segala sesuatu. Itu yang menjadi pengalaman rohani kami. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita respon firman Tuhan dengan bernyanyi, jadikanku rumah doa-Mu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mesra-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Hatiku sekarang dengan urapan yang baru,
lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Bumi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 35 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita.
Jemaat Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, terima kasih yang sudi kami kepada ciptaanmu, berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, Rahmani dan Zaman. Apapun yang baik, selamat anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kekuasaan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.